Selamat pagi Bapak Hambali selaku dosen mata kuliah Bahasa Indonesia dan juga selamat pagi teman-teman semua. Di sini kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan tentang jenis kalimat, pengembangan kalimat, dan juga kalimat efektif. Sebelumnya, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Nyimas Pradani Putri dari Prodi Administrasi Pendidikan kelas B. Saya Kartika Azari Putri dari Program Studi Administrasi Pendidikan kelas A. Saya Raffi Akbar dari Prodi Administrasi Pendidikan kelas B. Saya Rizky Fajrin Anissa dari Prodi Administrasi Pendidikan kelas B. Yang pertama, kita akan membahas tentang jenis-jenis dari kalimat. Kalimat secara umum bisa diartikan sebagai sebuah kata atau sekelompok kata yang mengungkapkan sebuah gagasan secara menyeluruh, dengan memberikan pernyataan atau perintah, atau mengajukan pertanyaan, atau berseru. Macam-macam bentuk dari kalimat, berdasarkan pengucapan kalimat akan dibedakan menjadi dua jenis. Yang pertama ada kalimat langsung, kalimat yang akan menirukan ucapan orang lain tanpa ada perubahan. Kalimat langsung juga dapat diartikan kalimat yang memberitakan bagaimana ucapan dari orang lain atau orang ketiga. Kalimat ini biasanya ditandai dengan tanda petik dua dan bisa berbentuk kalimat tanya atau kalimat perintah. Contoh dari kalimat langsung adalah ayah berkata, "Nak, jangan meletakkan sepatu di sembarang tempat." Yang kedua, ada kalimat tak langsung. Kalimat tak langsung adalah kalimat yang akan menceritakan kembali ucapan atau perkataan dari orang lain. Kalimat tak langsung tidak ditandai lagi dengan tanda petik dua dan sudah diubah menjadi bentuk kalimat berita. Contoh dari kalimat tak langsung adalah ibu guru berkata bahwa dia akan memberikan kisi-kisi ujian. Yang kedua, berdasarkan jumlah frasa atau struktur gramatikal dibedakan menjadi dua jenis. Yang pertama ada kalimat tunggal, kalimat yang memiliki satu pola atau klausa, terdiri dari satu subjek dan satu predikat. Kalimat tunggal merupakan kalimat dasar sederhana. Contohnya, dia sangat baik. Dia merupakan subjek dan sangat baik adalah predikat. Yang kedua ada kalimat majemuk. Kalimat majemuk terdiri atas dua atau lebih kalimat tunggal yang saling berhubungan. Jenisnya ada tiga, yaitu kalimat majemuk setara, kalimat majemuk bertingkat, dan kalimat majemuk campuran. Contoh-contohnya, kalimat majemuk setara adalah kami berhenti dan langsung pulang. Yang kedua, kalimat majemuk bertingkat, mereka masih bekerja karena tugasnya belum selesai. Dan yang ketiga, kalimat majemuk campuran, kami berhenti karena hari sudah malam. Berdasarkan isi atau fungsinya, kalimat dapat dibedakan menjadi 4 jenis. Yang pertama, ada kalimat perintah, bertujuan memberikan perintah kepada orang lain. Yang kedua, ada kalimat berita, berisi pemberitahuan mengenai sesuatu. Yang ketiga, ada kalimat tanya, bertujuan untuk memperoleh suatu informasi atau reaksi. Yang terakhir, ada kalimat seruan, digunakan untuk mengungkapkan perasaan yang kuat atau mendadak. Lalu selanjutnya, kami akan membahas tentang pengembangan kalimat. Yang pertama adalah kalimat utama. Kalimat utama mempunyai peran yang sangat penting di dalam sebuah paragraf karena merupakan gagasan dari penulis yang terungkap melalui karangan. Dari sebuah kalimat utama akan muncul sebuah karangan yang menunjukkan suatu gagasan karena mengandung pikiran atau gagasan utama penulisnya. Kalimat topik harus dirumuskan sebaik-baiknya agar dipahami oleh pembaca. Contoh dari kalimat utama adalah pemerintah membangun Aceh fisik dan mental. Lalu ada kalimat pengembang. Pengembangan kalimat adalah upaya untuk menguraikan lebih lanjut kalimat topik melalui pemekaran kosakatanya. Pemekaran tersebut berbentuk kalimat-kalimat lanjutan yang memiliki relevansi tinggi dan menghasilkan sebuah wacana atau teks yang bermakna utuh serta mendukung kalimat topik. Contoh kalimat pengembang. Setelah 1 tahun bencana gempa bumi dan badai tsunami di Aceh lewat, saatnya bagi pemerintah untuk membangun Aceh secara fisik dan mental. Untuk itu, sejak beberapa bulan lalu, pemerintah memulai kegiatan membangun Aceh yang porak-poranda akibat gempa dan badai itu. Berbagai rancangan yang telah disusun kini sedang direalisasikan, mulai dari rancangan pembangunan fisik hingga pembangunan mental. Dalam upaya pembangunan itu, pemerintah juga memperhitungkan saran masyarakat agar pembangunan itu berakar kepada konsep sosial budaya rakyat Aceh sendiri. Jika segalanya berjalan dengan baik, kegiatan pembangunan akan berlangsung dalam waktu yang tidak terlalu lama.
Yang ketiga adalah kalimat efektif. Kalimat efektif adalah satu kalimat berupa lisan maupun tulisan yang mudah dipahami oleh orang lain. Berikut ini adalah syarat-syarat dari kalimat efektif. Yang pertama, struktur yang sepadan, yaitu keseimbangan antara gagasan dan struktur. Untuk memiliki struktur yang baik, maka ada poin penting yang perlu diperhatikan, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, memiliki subjek dan predikat yang jelas. Yang kedua, tidak terdapat subjek ganda. Yang ketiga, predikat kalimat tidak didahului dengan kata yang. Salah satu contoh dari beberapa poin di atas, yaitu sekolah kami yang terletak di depan bioskop. Itu merupakan contoh yang salah. Contoh yang benar, yaitu sekolah kami terletak di depan bioskop. Yang kedua, memiliki bentuk paralel yang artinya jika bentuk pertama menggunakan kata benda, maka bentuk selanjutnya juga harus menggunakan kata benda. Contohnya seperti tahap terakhir penyelesaian gedung itu adalah kegiatan pengecatan tembok, pemasangan penerangan, pengujian sistem air, dan pengaturan tata ruang. Yang ketiga, hemat kata. Jangan menggunakan kata, frasa, ataupun bentuk lain yang tidak perlu. Seperti yang pertama, hilangkan pengulangan subjek. Yang kedua, hindari kata sinonim dalam satu kalimat. Dan yang ketiga, perhatikan kata jamak. Salah satu contoh dari poin di atas yaitu karena dia tidak diundang, maka dia tidak datang ke tempat itu. Itu adalah contoh yang salah. Contoh yang benar yaitu karena tidak diundang, maka dia tidak datang ke tempat itu. Yang keempat, kecermatan penalaran yang artinya harus memperhatikan pemilihan kata-kata supaya tidak menimbulkan makna ganda. Contohnya seperti, murid SMA yang terkenal itu membuat ulah. Itu merupakan contoh yang salah. Contoh yang benar yaitu, murid terkenal itu membuat ulah. Atau bisa juga, murid dari SMA terkenal itu membuat ulah. Yang kelima, kelogisan bahasa. Artinya, ide pada kalimat tersebut dapat diterima oleh akal dan penulisannya sesuai dengan ejaan yang berlaku. Contoh yang salah yaitu, waktu dan tempat kami persilahkan. Contoh yang benar adalah, kepada Bapak Kepala Sekolah kami persilahkan. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Terima kasih.